Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Apakah kalian sudah siap untuk belajar bersama Pak Warta? Oke, anak-anak pintar, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe dulu channelnya agar Pak Warta tambah semangat dalam mempersiapkan materi pelajaran untuk kalian. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, hari ini kita akan membahas materi mengenai unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Apakah kalian masih ingat materi tersebut? Oke, mari kita simak materi selengkapnya. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam cerita itu sendiri. Maksudnya adalah unsur-unsur yang ada dan terkandung dalam cerita tersebut. Yang termasuk ke dalam unsur-unsur intrinsik cerita adalah sebagai berikut. Yang pertama, tokoh, kemudian penokohan atau watak, lalu latar, kemudian alur, tema, dan amanat atau pesan moral. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Unsur intrinsik yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita. Artinya, seseorang yang berperan dalam cerita tersebut. Tokoh ini bisa berupa orang atau bisa juga binatang, tergantung cerita yang dibuat. Berdasarkan perannya dalam sebuah cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh pendukung atau sampingan. Tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak perannya dalam cerita tersebut. Sedangkan tokoh pendukung yaitu tokoh yang perannya melengkapi tokoh utama. Biasanya diceritakannya pun hanya sedikit. Kedua, penokohan. Penokohan adalah sifat, watak, atau sikap dari tokoh yang diceritakan tersebut. Misalnya, Rudy digambarkan sebagai seorang siswa yang rajin dan baik hati. Sedangkan Banu digambarkan sebagai siswa yang malas. Itulah yang disebut dengan penokohan. Berikutnya, latar. Latar adalah keterangan baik tempat, waktu maupun suasana dalam cerita. Contoh latar tempat: hutan, desa, rumah, tepi sungai, pokoknya yang berhubungan dengan tempat. Sedangkan contoh latar waktu, misalkan pagi, siang, saat matahari bersinar, saat matahari terbit, atau saat matahari terbenam, itulah yang dimaksud dengan latar waktu. Sedangkan latar suasana, contohnya sedih, senang, gembira, kecewa, seperti itu. Itu yang disebut dengan latar. Selanjutnya, alur. Alur adalah rangkaian kejadian atau peristiwa dalam cerita yang membentuk suatu urutan. Dengan kata lain, alur sama dengan jalan cerita. Ada 3 jenis alur yang biasa digunakan dalam sebuah cerita. Yang pertama, alur maju, yaitu jalan cerita yang berurutan dari awal sampai akhir. Misalkan, cerita tersebut menceritakan kejadian dalam satu hari. Di alur maju ini, ceritanya berurutan dari pagi, siang, hingga malam.
Sedangkan alur mundur adalah jalan ceritanya dibalik. Dia menceritakan dulu cerita di malam hari, setelah itu baru dia menceritakan mengenai kejadian di pagi hari. Lalu pada alur maju mundur, ceritanya berlanjut dari pagi hari lalu siang, tiba-tiba menceritakan masa lalu. Setelah itu balik lagi ke suasana awal dan begitu seterusnya. Berikutnya ada tema, yaitu ide cerita atau pokok cerita yang disampaikan oleh penulis. Tema ini berkaitan juga dengan amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Tema dan amanat disampaikan oleh tokoh dalam cerita. Untuk lebih memahami mengenai unsur-unsur intrinsik tadi, mari kita baca bersama cerita yang berjudul Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Mari kita baca. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar. Tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekadar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ijah seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu, ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi hari, sambil berangkat bekerja, ia kerap mampir untuk sekadar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari, ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ijah yang duduk di beranda. Pada suatu hari, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tidak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ijah terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya, terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ijah sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Isilah peta pikiran berikut ini berdasarkan cerita tersebut. Tadi kalian sudah membaca ceritanya. Sekarang kalian tentukan unsur-unsur dari cerita tersebut. Mulai dari judul, tokoh, sifat tokoh atau penokohannya, kemudian tempat, dan kalian tuliskan juga awal ceritanya bagaimana dan akhir ceritanya seperti apa, dan tentu saja yang terakhir, kalian
tuliskan juga pesan moral yang didapat dari cerita tersebut. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, cerita tadi memberikan pelajaran kepada kita mengenai kebiasaan baik yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Warga desa Serehwangi terbiasa untuk saling menyapa antar sesama warganya setiap kali berpapasan. Selain itu, warga desa Serehwangi juga tidak segan untuk saling membantu sesama warganya yang membutuhkan bantuan. Apa yang dilakukan oleh Pak Tulus dan warga Serehwangi adalah bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Sekarang, Pak Warta mau bertanya, mengapa kita harus saling tolong-menolong dengan sesama manusia? Apakah kalian tahu alasannya? Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Para pahlawan kita telah membuktikan kekuatan dari persatuan. Berkat persatuan di antara para pahlawan dengan seluruh warga masyarakat saat itu, mereka mampu mengusir penjajah dan mereka bisa merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Sekarang giliran kita, mari kita tunjukkan persatuan Indonesia ini melalui kegiatan-kegiatan positif untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Lalu, bagaimana cara kita menunjukkannya sekarang? Semangat persatuan juga dapat ditunjukkan melalui tindakan seperti berikut ini. Yang pertama, membiasakan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa menghargai keberagaman dalam masyarakat. Lalu, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Lebih jauh lagi, kita bisa mengharumkan nama bangsa. Atau kita bisa mencintai produk dalam negeri. Secara umum, rela berkorban demi bangsa dan negara adalah contoh yang bisa ditunjukkan dalam menerapkan semangat persatuan. Tugas yang harus kalian kerjakan sekarang. Jelaskan apa saja yang bisa kalian lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran hari ini. Tidak bosan Pak Warta berpesan kepada kalian, bantulah siapapun yang mengalami kesusahan selama kalian bisa membantunya. Karena terkadang kalian juga akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.